Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi bersama aku Najah Suratujana di channel YouTube aku. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai tentang hubungan antar unsur intrinsik di dalam cerpen. Yaitu saya akan mengambil contoh dari cerpen Kucing karya Putu Wijaya. Nah, apa saja sih? Mari kita bahas. Nah, pertama yang harus kita bahas yaitu tentang pengertian unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang ada di dalam cerpen itu sendiri. Unsur intrinsik terdiri dari tema, tokoh dan penokohan, alur ataupun plot, latar, sudut pandang, gaya bahasa, dan juga amanat. Nah, sebelum kita membahas mengenai tentang unsur intrinsik pada cerpen Kucing karya Putu Wijaya, nah kita harus mengetahui nih tentang sinopsis dari cerpen karya Putu Wijaya ini. Cerpen Kucing sendiri berkisah tentang seseorang yang suatu ketika sedang sangat kesal. Kekesalannya itu ia dapati setelah kucing tetangganya sedang mencuri makanannya. Nah, ia langsung memukul kucing itu hingga cacat. Seketika itu juga kejadian itu langsung mengubah hidupnya, baik dengan istri dan anak-anaknya. Persoalan semakin memanjang melalui Pak RT. Ia dikomplain pemilik kucing dan meminta ongkos perawatan kucing yang cacat akibat pukulannya. Lambat laun, ia merasa uangnya terus-menerus dikuras oleh Pak RT. Nah, itulah sinopsis dari cerpen Kucing karya Putu Wijaya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tentang hubungan unsur intrinsik pada cerpen Kucing karya Putu Wijaya ini. Nah, pertama kita akan membahas mengenai tentang hubungan antara tema dan juga judul. Tema dari cerpen ini adalah keegoisan. Jika kita dengar, antara keegoisan dan kucing sangat berbeda sekali. Jika orang yang belum membaca termasuk saya, seketika belum membaca cerpen ini kemarin merasakan hal yang tidak cocok. Tetapi setelah saya membaca dan juga orang-orang yang sedang membaca ini pasti akan langsung mengerti antara hubungan tema dan juga judul dari cerpen ini. Kucing sebagai awal mula munculnya sifat keegoisan dalam diri pemeran utama dalam cerpen inilah yang membuat judul dari cerpen ini menjadi memiliki hubungan dengan tema dari cerpen Kucing karya Putu Wijaya itu sendiri. Nah, yang kedua yaitu adalah hubungan antara tema dan latar. Latar di sini ada beberapa di antaranya adalah latar tempat, latar suasana, dan latar waktu. Untuk latar tempat dalam cerpen ini adalah rumah. Latar suasana dalam cerpen ini adalah kemarahan yang ditandai pada kalimat darah saya langsung mendidih. Dan latar waktu adalah sore hari. Hubungan antara tema dan latar di sini dapat dilihat dari latar suasana di mana sesuai dengan tema. Cerpen ini yaitu tentang keegoisan, di mana dalam keegoisan itu pasti ada amarah. Hal inilah yang menghubungkan antara tema dan latar. Nah, yang ketiga yaitu hubungan tema dengan tokoh dan penokohan. Tema dari cerpen ini ialah keegoisan. Hal ini sesuai dengan penokohan dari tokoh utama ataupun disebut dengan tokoh aku yang memiliki sifat pemarah, egois, keras kepala. Hal ini membuktikan bahwa tema dengan tokoh dan penokohan sangatlah berkaitan. Seseorang yang ada keegoisan dalam dirinya pasti memiliki sifat pemarah, keras kepala, dan semua ini ada dalam tokoh aku dalam cerpen Kucing karya Putu Wijaya ini. Yang keempat adalah hubungan antara tema dan amanat. Tema tentang keegoisan di cerpen ini berhubungan dengan amanat, di mana cerpen ini memiliki amanat bahwa janganlah egois, sesuatu yang dianggap baik menurut diri sendiri belum tentu baik menurut orang lain. Hal ini menunjukkan hubungan antara tema dan amanat pada cerpen ini sangatlah berhubungan. Yang terakhir yaitu keegoisan. Cerpen Kucing karya Putu Wijaya jika dibawa ke masa sekarang, maka ini dianggap logis karena bisa kita lihat sendiri bahwa banyak sekali orang-orang yang tidak mempedulikan bagaimana perasaan tetangganya dan memperlakukan tetangganya sesuka hatinya. Nah,
itulah hubungan antara unsur intrinsik pada cerpen kucing karya Putu Wijaya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan juga share ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.